Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana memodifikasi kasus dari tutorial yang disediakan oleh OpenFOAM. Jadi tutorial OpenFOAM menyediakan banyak kasus tutorial, gitu ya, banyak kasus untuk tutorial dan kita akan coba modifikasi salah satu kasus yang paling sederhana, yaitu cavity flow untuk menunjukkan bagaimana OpenFOAM melakukan pemodelan geometri sederhana. Eee, Sebelum kita nanti masuk ke pemodelan geometri yang lebih kompleks menggunakan Salome. Oke, nah kita sudah buka ini folder instalasi OpenFOAM. Oke, kita jalankan di sini ya terminal MSys2-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi cavity flow ini merupakan kasus aliran incompressible, fluidanya itu berada di dalam sebuah wadah dan salah satu dindingnya itu nanti bergerak, oke. Nah, kita akan coba, masuk ke foldernya yaitu cd-d ya, lihat ini, D-nya ya, OpenFOAM, D saya, ya, lalu masuk ke user, sorry ada tanda quote-nya, ya, kurang D, cd user, oke, ls cek cd run, oke, ls tutorials, ls ini hanya untuk mengecek isinya ya, jadi, kita bisa langsung ya ini masuk tutorial ya, lalu kemudian incompressible ya, sorry, lalu kemudian masuk ke icofoam. Sebenarnya perintah untuk masuk ke dalam foldernya itu adalah cd dan ls ini saya pakai untuk melihat apa isi folder tersebut. Oke. Nah, kita tidak perlu sebenarnya tidak perlu secara bertahap seperti ini, ya, kita bisa langsung ya. Contohnya begini, saya kembali dulu ke home folder, oke. Misal begini cd spasi d gitu ya. D, sorry ya. Lalu garis miring, lalu saya ketik op, lalu tab. Dia langsung keluar. Lalu saya ketik user, tab, keluar seperti ini. Run, tab seperti ini ya. Saya ketik tu, saya ketik tab. Ya, dia langsung auto completion-nya jalan, tutorial. Saya ketik in, tab, ya, keluar incompressible. Saya ketik IC, lalu tekan tab, keluar icofoam. Langsung seperti ini bisa. Enter, ini ya. Lalu kita cek ls, kita ketik ls, kita cek. Ada beberapa aliran di sini, ada cavity flow, ada cavity mapping test, ada elbow. Kita akan coba masuk ke cavity, jadi ini cd cavity, ini adalah kasus cavity flow-nya. Oke. Lalu di sini ada cavity, cavity clip, cavity grid. Nah, coba kita masuk ke cavity ya, cd cavity. Iya, jadi ini adalah kasusnya. Nah, kalau kita lihat di sini folder, ada 3 folder. Yang pertama adalah folder 0. Folder 0 ini menyimpan setting kondisi awal atau initial condition. Lalu ada folder konstan. Konstan ini menyimpan data-data konstanta yang digunakan. Misal seperti viskositas atau massa jenis dan lain-lain ya. Sistem ini menyimpan setting untuk running-nya seperti apa. Jadi berapa time step-nya, dari waktu ke berapa sampai waktu ke berapa running-nya dan lain-lain ada di sistem. Oke, nah kita tidak akan jalankan cavity ini langsung, jadi kita keluar dulu ya, cd spasi titik-titik, kita keluar, oke. Lalu kita akan coba copy kasus cavity ini. Jadi cp ya, min vr cavity ke, misalkan kita namai my cavity. Oke. Ya, kalau kita ls, ada folder baru namanya my cavity. Ya, kita masuk ke my cavity. Di spasi my cavity, enter. Ya, sama ada folder 0, konstan dan sistem.
Oke, kita akan masuk dulu ke folder konstan, karena di konstan ini biasanya setting geometrinya ada di sini. Ya, oke. Oh, cuma ada transfer properties. Oke, coba kita keluar dulu. Pak. Kayaknya ada di sistem ya. Oh iya, betul. Jadi gini, di sistem ini ada beberapa file. Yang pertama adalah blockmeshdict. Dict ini singkatan dari dictionary. Jadi ini adalah dictionary untuk membuat mesh yang nanti bisa dibaca oleh program di dalam salah satu program di dalam OpenFOAM namanya blockmesh. Oke, blockmesh ini mampu mengenerate atau membangkitkan mesh berbentuk eh, persegi, bukan persegi sih sebenarnya, berbentuk balok gitu ya. Berbentuk balok. Nah, termasuk di dalamnya kubus. Jadi kubus ini kita pandang sebagai bentuk khusus dari balok gitu ya, di mana ketiga sisinya ketiga panjang sisinya itu di arah koordinat itu sama gitu ya. Lalu ada control dict ini dictionary yang mengendalikan runningnya. Effischemes ini nanti adalah diskretisasi, efficiolution ini adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear yang dipakai, oke. Nah, ada lagi PDR blockmeshdict ini saya kurang tahu PDR blockmeshdict ini apa ya. Mungkin ini ada program yang baru ya namanya PDR blockmesh. Nanti kita coba cek ya. Oke, mungkin kita coba search ya. Ya, OpenFOAM bisa ada ini kita coba OpenFOAM PDR blockmesh. Apa ini PDR blockmesh? Ya, oh ya, ternyata ini merupakan program baru ya. Program baru untuk mengenerate mesh juga. For rectilinear mesh. Ya. Oke, kita cek di documentation ya. Ini yang versi lama. Tutorial guide, uh, guide ya. Ya, mesh generation, block magic. Ya, EDR. Oh, compress solver for compressible premix, partially premix combustion with turbulent mode. Jadi PDR block mesh ini kayaknya untuk membangkitkan mesh untuk pembangkit mesh untuk solver ini ya. Untuk solver PDR ya, premix ya untuk ini partially premix combustion. Oke. Okay? Nah, kita tidak akan pakai ini karena kita tidak butuh mensimulasikan combustion. Kita hanya mensimulasikan kasus sederhana ya. Oke. Okay? Kita akan coba edit ini block masking-nya. Oke. Okay? Biasanya kalau dari sini saya gunakan Vim ya. Vim, tapi Vim ini agak agak rumit ya. Bisa seperti ini. Tapi biasanya Vimnya tapi Vim ini agak rumit untuk pemula. Oke. Okay? Jadi saya tidak akan menyarankan untuk digunakan. Uh, dari sini pakai Notepad Plus jalan apa tidak? Oh, Notepad Plus ternyata tidak dikenali. Oke. Okay? Nah, kita akan coba masuk ke folder ini dari Windows, OpenFOAM, user, run, tutorials, gitu ya, incompressible, lalu icofoam, cavity, ya, my cavity, ya, system. Oke, kita akan edit menggunakan dengan bantuan Notepad++. Ya, seperti ini. Ya,
Ya, seperti ini ya. Ini adalah blok mesdiknya. Oke. Lalu ini kalau kita lihat ini scale-nya 0,1 ya. Lalu kemudian di sini ada vertices. Ini eh, apa? Ini merupakan koordinat dari titik-titik di dalam bentuk geometrinya. Jadi ini 00, 100, 110, 010 ya. 00, 0,1, 10, 0,1, 11, 0,1, 01, 0,1. Jadi ini arah sumbu X, ini arah sumbu Y, dan ini arah sumbu Z. Oke. Nah, arah sumbu Z-nya kalau kita lihat ini lebarnya hanya dari 0 ke 0,1. Jadi dia sangat tipis. Jadi pada dasarnya kasus ini nanti adalah kasus 2D. Oke. Ini satu lagi yang perlu diketahui bahwa OpenFOAM ini menggunakan secara default itu mesh yang sifatnya 3 dimensi. Oke, kalau kita ingin mensimulasikan kasus 2 dimensi, ke arah Z-nya itu biasanya kita jadikan satu mesh saja dan nanti kita beri boundary condition supaya tidak ada aliran ke arah Z. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini arah Z-nya ini tipis gitu ya. Arah Z-nya ini tipis, oke. Ini adalah koordinatnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini 1, 1, 1, 0, 1 gitu ya. Ini 1, 1, 1. Jadi arah XY-nya dari 0 ke 1 ke 1, 1 ke 0, 1. Jadi ini merupakan bentuknya ya. Ini bentuknya merupakan bentuk istilahnya merupakan bentuk eh, bujur sangkar gitu atau persegi. Oke. Jadi kita bisa misalkan perbesar gitu ya. Misal ini saya ganti menjadi 40 gitu ya. Oke. Ini juga 40, ini juga 40. Yang arah Z tidak kita ganti, tetap 40. Misal begini ya, ini 40, 40 ya. Ini 40. Oke, jadi sekarang sisinya tetap persegi dia, tapi sisinya menjadi 40 gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini ada blocks ya, kurung buka, kurung tutup ya. Blocks ini menunjukkan hubungan antara titik-titik tadi ya, titik tadi dihubungkan menjadi hex atau hexahedral atau balok gitu ya. Mulai dari titik ke 0 sampai titik ke 7. Jadi titik pertama ini adalah titik ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi indeksnya mulai dari 0. Jumlah totalnya ada 8 titik sesuai dengan jumlah sudut ya. Jumlah sudut yang dimiliki oleh sebuah balok itu ada 8. Oke. Lalu di sini ada 20, 21. Lalu dia di sini dilakukan simple grading. Oke ya. 20, 21 ini adalah pembagian jumlah gridnya atau jumlah match-nya searah sumbu X ya. Ini lalu ini sumbu Y, lalu yang terakhir ini adalah sumbu Z. Jadi ke arah Z kita hanya kasih satu mesh. Oke. Nah, karena ini kita perbesar menjadi 40, oke, kita akan coba ini menjadi misal ini ya, ini kita coba menjadi 40. Kalau kita bagi menjadi 1, kita bagi menjadi 5 gitu ya. Ini 200 gitu ya. Kita coba seperti itu ya. 200, 201. Nah, lalu kemudian di sini ada catatan tentang boundary-nya. Ada moving wall. Oke, nanti yang dinding yang bergerak, ini dinding di sebelah mana? Kan ini 3, 7, 6, 2 gitu ya. Jadi ini 3, 7, 6, 2. Artinya ini titik ini adalah sisi yang dihubungkan oleh titik dengan indeks 3, 7, 6, dan 2. Oke, lalu ada fixed wall. Fixed wall-nya ini ada 3. Oke.
330473, lalu ini 2651, ini 1540. Oke ya. Oke. Lalu kemudian ada front and back gitu, type-nya ini empty. Oke, ini faces juga 03214567. Jadi ini sisi depan dan sisi belakang. Jadi nanti kita akan bisa lihat ya. Oke, kita save. Lalu kita kembali ke terminal. Oke, lalu kita buka, kita coba ya balik ke sini. Ya, ke depan di dalam masih di My Cavity, lalu kita jalankan block mesh. Ya, oke, block mesh-nya sudah selesai. Nah, kita bisa coba tampilkan ini dengan para view ya, kita coba ya. Misal begini, kita sekarang gunakan perintah baru namanya touch kalau untuk membuat file baru. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya kita gunakan nano, kita sekarang gunakan perintah touch. Kelebihannya ini cuma sekali aja ya, touch. Lalu ini my underscore cavity dot form seperti ini. Oke, lalu kemudian kita jalankan para view. Kita cari para view. Ya. Ya. Lalu open. Open form. User run tutorial incompressible. Oke. iCoform cavity my cavity. Ya. Ya, seperti ini bentuknya. Oke, lalu kita cek ini wireframe ya. Seperti ini mesh-nya. Oke ya. Oke. Oke. Nah, ini hasil dari blok mesh dengan jumlah mesh searah sumbu X 200, sumbu Y 200. Ini kalau kita kalikan, berarti ini ada sekitar 40.000 mesh. Oke ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan coba memodifikasi setting yang lain. Misal kita masuk ke Control Dig ya. Buka di Notepad++. Jadi Notepad++ ini gratis juga bisa di-download ya. Kita tinggal searching saja Notepad++, nanti kita akan masuk ke sini. Websitenya lalu download ya seperti ini. Ya. Nanti silahkan pilih salah satu ya. Ya. Ini misalnya yang 32 bit ya. Kalau Windowsnya 64 bit bisa pilih yang 64 bit di sini. Oke, silahkan di-download dan diinstal, mengedit file di sini. Oke. Nah, ini di Control Dig yang pertama adalah application. Application nanti program apa yang akan digunakan untuk melakukan solving. Di sini iCoform. Lalu start from ini nanti mulai dari waktu ke berapa. Mulainya dari start time. Start time-nya berapa? Di bawahnya di sini ditulis. Oke. Start time-nya adalah 0. Nah, kenapa seperti ini? Nanti ini kita bisa ganti ya. Kenapa kok ini tidak langsung 0? Kenapa pakai start time seperti ini? Nanti karena ini ada opsi lain. Nanti ini kita bisa, misalkan kita melakukan simulasi ya, terus kemudian mati lampu, oke, komputer laptop habis baterai atau komputer mati. Nah, setelah power kembali, komputer nyala, kita bisa jalankan. Kita tidak harus mulai dari awal. Nanti ini bisa kita ganti menjadi misalkan begini, latest time. Oke ya. Latest time. Latest time itu adalah hasil simulasi terakhir yang di-save gitu ya. Nanti waktunya ke berapa, dia akan mulai dari situ. Oke. Mengapa ini dibuat seperti ini, start time. Oke.
stop at end time-nya 0,5. Oke, ini misal kita bisa modifikasi ya menjadi misal 1,0 ya. Delta T-nya 0,005, ini adalah time step-nya 5/1000. Write control time step, ini write intervalnya 20. Jadi setiap 20 kali iterasi dia akan melakukan save. Oke ya. Jadi kalau waktunya ini kalau delta T-nya ini 0,005, waktunya 1, oke. Waktunya kita bagi ini ada berapa berarti ya? Ada 1000 dibagi 5, berarti ya. Ada sekitar 200 time step gitu ya. Nah, berarti dia nanti setiap 20 nge-save, kalau 200 berarti akan ada 10 istilahnya 10 save gitu ya. 10 save seperti itu. Oke. Purge write 0 ini adalah yang dibuang. Kalau ini kita tulis nanti pada jangka waktu tertentu itu save-nya mungkin bakal dibuang. Oke ya. Write precision 6 ini berapa angka di belakang komanya, compression of, time format general dan lain-lain. Oke. Runtime modifiable true. Jadi nanti kita bisa modifikasi setting ini ketika programnya masih jalan. Kalau ini false nanti nggak bisa. Oke. Ya, ini kita save ya. Save. Lalu kemudian selanjutnya kita lihat di FV scheme. Ya. Ini DDT scheme-nya Euler. Oke, ini turunan waktunya. Gradient scheme-nya Gauss linear untuk P dan untuk yang lain. Divergent scheme-nya default non. DVU Gauss linear ya, ini tidak perlu kita ubah untuk sementara. Oke, biarkan saja seperti ini. Lalu ini FV solution. Oke, ini adalah solvernya. Precondition conjugate gradient. Preconditionernya pakai DIC, incomplete Cholesky ya, nggak salah ini. Lalu kemudian smooth untuknya pakai smooth solver, ada Gauss cycle. Oke. Lalu untuk kalau misalkan kita nanti pakai pisau untuk kasus transient ini ada setting untuk jumlah korektor. Oke. Nah, sementara kita akan ubah ya, ini rel tol-nya ini tidak 0,05 ya. Rel tol-nya ini untuk B akan kita nolkan. Oke. Sementara untuk ini kita turunkan misal 10 pangkat min 5 gitu ya, sama dengan U-nya. Oke. Kenapa rel tol-nya kita nolkan? Jadi kalau rel tol-nya ini lebih dari 0, nanti misalkan begini ya, sebenarnya error atau toleransinya itu masih 10 pangkat min 3 gitu, masih lebih besar daripada ini, 10 pangkat min 2. Tapi kalau di time step selanjutnya dia cuma nambahnya itu misalkan ya, berkurangnya itu masih 10 masih berkurang sedikit lah, di bawah 10 pangkat min 2, oke. Tapi masih di atas toleran, tapi kemudian relatifnya itu di bawah 0,05 nanti programnya berhenti, oke. Kita ingin agar P-nya itu cukup akurat, jadi ini kita nolkan dulu. Ya, mungkin nanti running-nya bakalan agak lama sedikit. Oke, ya ini FV solution, lalu kita cek lagi, ya ini PDR block mestic-nya sebenarnya tidak perlu kita edit ya. Oke. Ini tidak kita edit, oke. Ya, lalu kemudian dari sistem kita ke konstan, oke. Konstan di sini ada transport properties, kita edit. New ini adalah viskositas dinamik. Oke ya, viskositas dinamik. Oh sorry, viskositas kinematik ya. Jadi kita akan membuat sebuah setting, oke. Membuat sebuah setting, kita akan coba set Reynolds number. Jadi gini, D-nya, jadi tadi kan L-nya atau sisinya ini kan 40 ya. Ini 40. Oke. Nah, kita akan coba U-nya nanti akan kita buat tetap sama dengan 1. Oke. Ya. Kecepatannya. Oke, jadi kita ingin misalkan bilangan Reynolds-nya
itu sama dengan 100 begitu ya. Reynolds-nya sama dengan 100. Nanti, sorry, U-nya ya, kita belum tahu U-nya. Oke. Oh sorry, U-nya ini 1 aja ya, sama 1. Kita ingin bilangan Reynolds-nya 100. Oke ya. Nah, berapa, misalkan ininya, apa namanya, eee, kita harus isi, viskositas kinematiknya agar bilangan Reynolds-nya 100 gitu ya. Jadi nanti kita hitung ini nu, oke. Eee, jadi ini kita, ya begini ya, kita pindahkan ke bawah. Oke, perhitungannya. Jadi ini kita coba cek ya. Jadi, formula bilangan Reynolds, ini kan seperti ini ya, eee, U kali D, oh sorry, U kali L bagi nu, seperti ini. Cavity flow seperti ini ya. Kenapa tidak ada rho-nya? Karena ini sudah ada viskositas kinematik di sini, oke. Kalau ini viskositasnya dinamik, nanti di sini masih ada rho. Oke ya. Berapa viskositas kinematiknya? Oke. Viskositas kinematiknya dapat kita cari. Oke. Jadi biasanya memang kalau kita mensimulasikan fluida yang sebenarnya, viskositas ini kan given itu sifat fluida. Tapi di sini untuk latihan kita akan coba buat kasusnya lebih sederhana gitu ya. Karena ini solvernya adalah solver untuk laminar flow. Jadi untuk menghindari masuk ke aliran turbulen, kita akan coba setting RE-nya rendah gitu ya. Oke, berarti untuk viskositasnya ini kita bisa hitung sebagai seperti ini. Oh, sorry. No. Ya, seperti ini ya. Jadi UL dibagi RE. Jadi ini U kali L dibagi RE. Rin, ya, jadi nu-nya 0,4. Nah, berarti di sini kita geser dia menjadi 0,4. Oke, agar bilangan Reynolds-nya 100. Oke, lalu kemudian ini kita save ya, jangan lupa kalau masih ada yang merah berarti belum di-save. Oke, ya. Lalu kemudian kita naik lagi ya setelah sistem selesai, konstan selesai, kita naik ke 0. 0 ini adalah setting kondisi awal dan kondisi batas untuk tekanan dan kecepatan. Oke, kita edit dulu P-nya. Oke, ya ini zero gradient, ini empty. Ini empty karena alirannya 2 dimensi ya, ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ini moving wall, nanti ini dinding yang bergerak, fixed wall dinding yang diam. Oke, ini tidak perlu diubah, settingnya tetap. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini moving wall-nya kecepatannya 1, oke. Sudah sama ya dengan ini U-nya. Oke, kecepatannya 1. Jadi kalau ini disetting sama dengan U. Karena ini setting dinding yang bergerak. Ini berapa kecepatan dinding yang bergeraknya. Oke ya. Oke. Lalu fixed wall-nya ini no slip karena ini dinding diam. Boundary condition-nya no slip istilahnya. Untuk non slip boundary condition atau dinding diam ini istilahnya no slip. Ini type spasi no slip tidak perlu diubah. Ini front and back type empty. Oke. Nah, ini kalau kita misalkan minus begini nanti arah kecepatannya akan berubah gitu ya, berbalik. Oke. Apa ini kita beginikan dulu 1, oke ya. Lalu kemudian ini kita save. Ya, lalu kita kembali ke sini. Oke. Di sini kemudian coba kita jalankan ya. Kita ketik icofoam. Ya. Ini sedang berjalan simulasinya. Kita akan tunggu ya.
Ya, ini masih 0,1, ini nanti akan agak lama ya. Oke, kita tunggu sampai simulasi ini selesai. A few minutes later. Iya, sudah selesai ya runningnya. Oke, kita ls coba ya, terbentuk ini ya, file-file, terbentuk folder-folder ya, dengan nama berupa angka seperti ini. Ini menunjukkan timestamp-nya di mana datanya di-save, oke. Lalu kita balik ke ParaView, ya, ini kita close dulu ya, lalu kita load ulang. Oke, ya seperti ini. Sebentar, ya. Nah, ini karena ada, time-nya lebih dari satu, ini bisa kita play di sini ya. Iya, tapi ini nggak terlalu kelihatan ya. Oke, eee, kita akan coba misalkan ini tekanannya ya, ini P ini tekanannya. Ya, kalau ini cell average-nya ya, ini di titiknya. Oke, kita akan coba ganti, color-nya menjadi rainbow. Ya, misal, ya kita gunakan, turun ke bawah, ini ada rainbow. Ya, seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita lihat dulu, U-nya ya, seperti apa. Oh, ternyata ini masih anu ya. Ya, kalau kita lihat, sepertinya belum belum terbentuk secara total ya, masih berkembang. Jadi kita akan coba, di sini ya, kita akan coba, coba lanjutkan simulasinya ya, ini masih seperti ini. Kita akan coba lanjutkan simulasinya, ya dengan cara, ini control dict-nya kita ubah ya. Ini tadi dari start time menjadi, lead time, lalu kemudian end time-nya kita ganti, misal menjadi, dari 1 misal menjadi 5 seperti ini ya. Kita save, oke. Lalu kemudian kita balik lagi ke sini, kita ketik icofoam tadi ini ya, enter. Dia nanti akan menjalankan. Ini kalau kita lihat mulainya dari 1 ya, 1005, oke. Jadi dia melanjutkan, simulasinya. Oke. Ya, kita tunggu kembali sampai prosesnya selesai ya, ini masih 1,2. Oke. A few minutes later. Ya, proses runningnya sudah selesai. Sekarang kita kembali ke, ParaView. Eee, kalau kita lihat sih time-nya masih 1 ya. Ya kita reload. Ya, sekarang kita lihat, time-nya sudah, lebih jauh. Oke, kita kembali ke depan, time 0,1 ya, lalu kita coba play. Ya, kalau kita lihat, sebenarnya setelah 2 detik dia sudah steady state ya, ini sudah tidak terlihat, perbedaan yang signifikan. Oke. Nah, kemudian kita coba cek, pressure-nya. Ya, mungkin pressure-nya perlu kita modifikasi ya, biar, ini lebih, eee, ya kalau kita lihat ini ya, mmm, mungkin ini in
ini min, ya kita jadikan 0,0, ya ini 1,0, ya. Nah, dari sini terlihat kontur pasarnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita ubah ya agar ini lebih terlihat. Misal ini dari min 10 sampai 10 seperti ini. Ya. Nah, dari sini terlihat ya. Cuma saya kurang suka ya karena di batas atasnya ini berubah. Saya lebih suka seperti ini. Dan ini kita ubah gitu, kita mainkannya di sini gitu ya. Ya, jadi misal ini min 5 gitu ya. Lalu ini 5 ya. Jadi di sini kelihatan bagaimana perubahan data ini terhadap nah, kita juga bisa misal kita reset ya. Kita juga coba gunakan warna yang lain seperti jet ini biar lebih terlihat ya. Oh, seperti ini ya karena ada ini rainbow uniform. Nah, oke. Ya, oke kita ya seperti ini ya. Manually edit transfer function. Ini satu. Oke. Iya, oke. Jadi seperti ini ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Ini kita ubah gini ya, 110 0,5 di sini ya.
110 110. Oke, 0,5. Oke, ups, ini 0. Oke, kita akan reload aja ya. Eh, ini kita delete dulu. Kemana? Min 1,0, 0,5. Ya, ya, oke. Eh, discretize seperti ini terlihatnya. Ini selangnya mungkin bisa kita tampilkan ya. Ini 0,1 misal, min 0,1, min 0,5. Ya, jadi bisa kita sempitkan. Nah, terlihat di sini tekanannya seperti rendah ini tinggi gitu ya. Oke, lalu kemudian kita akan coba hitung velocity magnitude-nya. Oke, ini namanya Mach U ya. U. Ya, kita ganti menjadi rainbow color-nya. Oke, jadi ini adalah besarnya kecepatan. Oke, pada saat jadi kalau awalnya seperti ini, dia bergerak, iya, hingga tercapai steady state kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, lanjutannya kita akan coba buat vektor plotnya. Kita tidak akan scale, no scale. Ini misal 0,1 gitu ya. Lalu kita coba apply. Ya, ternyata cukup kecil ya. Kita naikkan. Ya, seperti ini. Jadi ini kecepatannya di sini yang paling tinggi. Mungkin kita 0, oke, sebentar. Ini endpoint stride-nya 4. Ya,
Ya, apply. Ini kita matikan dulu ya backgroundnya ya. 8. Ups, ternyata. Ya, seperti ini. Ini kecepatan dindingnya, ini dinding yang bergerak. Oke. Kalau kita lihat korelasinya di setting U di 0, ini moving wall-nya ini yang atas ini ya. Nah, kalau kita lihat di blok Mastic-nya, ini moving wall-nya 3762, ini yang paling atas. 3762 ini paling atas ya. Oke, jadi ini dinding yang bergeraknya. Lalu kemudian ini dinding diam di sini. Ini fluidanya jadi berputar seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah vektor plotnya. Ini warnanya kita pilih sebagai magnitude U-nya. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuat stream tracer. Oke. Stream tracer ini sifatnya sebenarnya ini ya, sifatnya ini sebenarnya seperti art gitu ya, kita menggambarkannya gitu ya. Jadi nanti nggak semuanya masuk ya sebenarnya. Ya. Jadi stream tracer ini streamline. Ups, kita matikan dulu. Oke, vektornya betul, integrator runge kode. Ternyata ada color. Colornya kita pilih solid color saja ya. Kita pilih solid color. Ini terlalu banyak ininya. Jumlahnya ini terlalu banyak. Kita akan coba kurangi ya. Misal resolusinya ini 100 saja ya. Ya, seperti ini ya. Ini sayangnya garis yang di sini terputus. Jadi biasanya kita kalau membuat seperti ini, kita ambil sampai ke pusat lingkaran seperti ini. Terlihat. Ya, ini mungkin volume ya kita coba bounding box-nya kita coba cari ya. Biasanya kalau kita ini biasanya kita gunakan garis yang berbeda-beda ya. Jadi ini biasanya poin satunya ini 00. Ini biasanya 0,05 ya di tengahnya ya. Lalu ini 40, 0,05. Sebentar, kita cek lagi blok masticnya. Ya, 0,1. Oke. Ups. Oh, sebentar. Ini 0,0. Ups. Ya, mungkin perlu kita klip dulu ya ini ya. Sorry, ini kita slice dulu sebelum di stream tracer. Kita slice Z normal. Apply. Oke.
Lalu dari sini baru kita stream trace ya. Ya, seperti ini. Color-nya kita sembunyikan dulu solid ya. Oops, sorry salah ya. Ini solid color. Ya. Resolusinya terlalu besar ya. Dan 200 saja sudah cukup ya. Ini kita geser ya, misal ke sini. Iya, terlalu. Hmm. Jadi nanti ini bisa kita ya sebentar. Opacity spekular 0 1. Ya, coba kita ulangi ya. Ya, color-nya kita ganti dengan solid color. Misal ini hitam ya. Ya, lalu background-nya ini bisa kita edit ya. Color palette, white background seperti ini ya. Ini garisnya kebanyakan. Mungkin kita bisa buat misalkan 20. Oke. Ya, seperti ini. Kita bisa pindahkan ke tengah gini ya. Dan ini nanti kita perpanjang garisnya. Maksimum streamline length ini bisa kita ubah. Ya, seperti ini. Oke. Ini juga bisa kita ubah. Misal dia dari sini gitu ya. Seperti ini. Ya. Mungkin kita bisa tambahkan jumlahnya menjadi 30 garisnya. Oke. Oke, misal ini 16. Ya. Oke. Ya, ini ada vortex kecilnya. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi ya, stream tracer yang baru. Misal poin satunya ini di 10.
seperti di 40 ya. Lalu poin 2-nya ini kita geser ya ke sini misal seperti ini. Lalu resolutionnya misal ini cuma 4 gitu ya. 4 play. Ya, kemudian ini colornya pakai solid color. Solid colornya pakai warna hitam. Ini ya. Lalu kemudian ini ya bisa kita buat seperti ini. Jadi ini adalah streamline-nya. Di sini ada 2 pusaran di pojok, lalu fluidanya berputar seperti ini. Oke. Nah, garis stream trace ini bisa kita sembunyikan ya dengan ini soul line-nya kita uncheck, garisnya tersembunyi. Oke. Kemudian ini kita juga bisa misalkan kita buat surface with edges gitu di sini. Sebentar. Surface. Ya. Ini juga show plane-nya bisa kita hilangkan. Feature. Oke, misal begini. Lalu feature edge-nya kita bikin hitam. Sebentar. Ya, seperti ini. Ya. Jadi kita kelihatan batas dari jadi dengan begini kelihatan batas dari domainnya menggunakan feature edge. Lalu kemudian kita bisa selain itu kita bisa buat stream trace lebih dari satu untuk menangkap vortex di pojok-pojok ini. Jadi ini salah satu bentuk visualisasi hasil simulasinya ya. Mulai dari nanti kita bisa plot kontur di sini ya. Kontur tekanan, lalu kita juga bisa plot magnitude kecepatan seperti ini. Lalu kita bisa plot vektor, oke. Ya, sorry, surface, oke. Ya. Oke, seperti ini. Lalu kita juga bisa plot streamline. Ya. Jadi ini contoh visualisasi hasil simulasinya. Oke, ini contoh runningnya. Kita contoh dari demonstrasi bagaimana memodifikasi kasus tutorial di OpenFOAM dan kemudian bagaimana menampilkan hasil simulasinya. Baik, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.